Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu disampaikan tentang siksa Allah akan menimpa bagi orang-orang yang mana'a masajid Allah, yang menghalang-halangi orang masuk ke masjid Allah, orang yang menghalang-halangi asma Allah disebut di dalamnya. Namun demikian, terkait dengan kejadian itu, maka pada ayat ke-115 ini merupakan jawaban yang Allah berikan kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Dalam arti, kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang muslim untuk salat di Masjidil Haram, maka bukan berarti bahwa mereka dapat mencegah orang-orang muslim untuk melaksanakan salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua arah, semua kawasan yang ada di muka bumi ini itu adalah milik Allah, dan Allah akan menerima, menyambut salat orang-orang muslim dengan perkenannya dimanapun saja mereka berada. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, terkait dengan kejadian itu juga dengan kejadian yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ke-115 pada surat Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu kepunyaan Allah. Fa'aina matuwallu, maka ke arah mana saja kamu menghadap, fasamma wajhullahi, maka di sanalah zat Allah. Innallaha wasi'un alimun, sungguh Allah itu maha luas lagi maha tahu. Maka dengan firman Allah ini, orang-orang muslim dan juga tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyadari bahwa keberadaan Allah itu tidak terbatas dengan satu arah, satu tempat, satu wilayah, tapi dimanapun mereka berada, maka Allah di sana ada. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat sebab turunnya dari ayat ke-115 surat Al-Baqarah ini, banyak sekali riwayat yang menyebutkan. Di antara riwayat yang menyebutkan adalah satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Jabir. Dia menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus satu pasukan perang
termasuk tentu saja di dalamnya sahabat Jabir. Maka pada waktu yang kemudian gelap gulita, ada yang menyebutkan karena tebalnya kabut, ada yang menyebabkan sudah memasuki waktu malam, maka mereka tidak mengetahui arah kiblat itu ke sebelah mana. Kemudian segolongan dari mereka ada yang mengatakan, kami tahu arah kiblat itu kemana, yaitu ke arah sini, sambil dia menunjuk ke arah sebelah utara. Kemudian mereka salat dan membuat garis sesuai dengan arah salat mereka. Namun segolongan lain berkata bahwa kiblat itu di sebelah sini, sambil menunjuk ke arah sebaliknya, yaitu ke selatan. Mereka salat dengan membuat garis yang arah salat mereka mengarah ke sana. Maka kemudian keesokan harinya matahari terbit dan garis yang mereka buat sebagai arah untuk melaksanakan salat, ternyata keduanya tidak ada yang benar. Maka sesampainya di kota Madinah, mereka bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diam atas pertanyaan itu, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belum ada arahan tentang satu persoalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian memberikan jawaban yang terkait dengan syariat. Nah, disinilah barangkali ada pelajaran bagi kita bahwa sekalipun seorang Rasul, maka terkait dengan syariat, maka beliau menunggu instruksi, arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak kemudian karena Rasul dia memberikan jawaban seenaknya. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya, Rasulun artinya utusan, di mana utusan itu hanya menerima dan menyampaikan pesan. Ketika Allah memesankan ini, disampaikan sebagaimana adanya, tidak dikurang, tidak ditambah. Jadi Rasulullah ketika belum ada perintah, belum ada ketentuan dari Allah, tidak kemudian memberikan arahan, memberikan jawaban. Seperti dalam hal ini beliau diam. Maka setelah itu turunlah ayat 115 surat Al-Baqarah sebagai penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Artinya bagi orang-orang yang sholat seperti itu, yang menghadap ke selatan, menghadap ke utara, atau ke arah yang lainnya, yang saat itu mereka yakini sebagai arah kiblat, ternyata salah, tidak jadi persoalan dan tidak kemudian menjadi batal salatnya. Artinya bukan berarti bahwa tidak perlu menghadap ke arah kiblat, ke Masjidil Haram, tapi pada saat-saat tertentu maka seseorang tidak harus menghadap ke arah Masjidil Haram, tapi kemana dia menghadap saat mendirikan salat, karena ketidaktahuan arah maka tidak menjadikan batal dan sah tetap salatnya. Kenapa? Karena yang menghadap, yang mengarah ke arah kiblat itu hakikatnya mentaati perintah Allah. Artinya ketika menghadap ke arah Ka'bah itu perintah dan kita taat. Tapi bukan berarti dengan hilangnya kiblat atau kita kehilangan arah karena ketidaktahuan, maka bukan berarti salat tidak perlu diwujudkan karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Tetap saja dilakukan. Kenapa? Karena kita salat bukan menghadap Ka'bahnya hakikatnya, tapi kepada Robba Hazal Bait, kepada pengurus, kepada Tuhan Baitullah itu sendiri, yang mana Allah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, ke arah mana saja kita menghadap, maka Allah nyatakan
walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alimun. Timur dan barat kepunyaan Allah, maka ke arah mana saja kamu menghadap, maka di sanalah zat Allah ada. Sungguh Allah itu maha luas lagi maha tahu. Artinya luas dengan tidak terbatas satu arah. Allah itu tidak terbatas satu tempat, tapi di mana saja kita berada, maka Allah ada di sana. Dengan kata lain, ketika kita sholat menghadap ke arah manapun, Allah ada di sana. Sebaliknya, ketika kita sholat menghadap ke arah kiblat, tapi bukan sebagai satu keyakinan Allah ada di sana, ini terlarang nantinya. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ke Baitul Maqdis, Rasul taat karena harus ke sana menghadapnya. Sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadap ke sana, secara pribadinya beliau itu gelisah. Kenapa? Karena sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani, sehingga mereka anggap bahwa yang dibawa oleh Muhammad itu seperti yang mereka lakukan. Artinya Yahudi dan Nasrani yang sudah menyimpang dan disimpangkan oleh mereka. Sehingga ada ungkapan, kalau demikian tidak perlu ikut Muhammad saja, bisa ikut kami, bisa ikut Yahudi, Nasrani, karena Muhammad pun sama menghadap ke sana. Jadi propaganda oleh orang-orang kafir kitabi. Makanya ketika Rasulullah berpindah arah ke arah kiblat, mereka terhenyak dan kemudian kecewa, yang nanti bahasannya ada pada ayat ke-120 dalam surat Al-Baqarah. Maka dari itu ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Maraghi menjelaskan tentang ayat ini yang dimaksud dengan ungkapan lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alimun. Beliau menyatakan, ayyu makanin tastaqbilunahu fi sholatikum, ke tempat mana saja kamu menghadap pada waktu salat, fahunakal kiblatu alladzi yardahallahu lakum, maka di sanalah kiblat yang diridhoi Allah dan yang diperintahkan, wa ya'murukum bitawajjuhi ilaiha, yang diperintahkan Allah atas kamu untuk menghadap ke sana. Artinya ketika Allah memerintahkan Baitul Maqdis, ke sana kita menghadap. Ketika Allah memerintahkan ke arah Masjidil Haram, kita pun menghadap ke sana. Namun pada satu saat ketika kita tidak mengetahui arah, tidak kemudian menjadikan kita berhenti salat. Maka kata beliau, fa aina ma tawajjahal musalli fi salatihi, maka ke arah mana saja menghadapnya orang yang salat dalam salatnya, maka fahuwa mutawajjihun ilallah, hakikatnya mereka itu atau dia menghadap kepada Allah, yang Allah itu la yaqsudu bisolatihi ghairuhu, yang tidak bermaksud bagi mereka yang salat kepada yang lainnya dengan salat tersebut. Artinya ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, ketika kita tidak mengetahui arah yang Allah perintahkan, maka kita kerjakan seperti satu saat ketika di dalam kendaraan. Boleh saja kita mengarahkan ke arah mana kendaraan menghadap, kita sholat mengarah ke sana. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kalaulah di ayat ini Allah menyatakan dengan ungkapan innallaha wasi'un alim, maka kata Imam Al-Maraghi, maksudnya adalah innahu ta'ala la yuhsaru wa la yutahaddadu, bahwa Allah Ta'ala tidak terbatas. Oleh karena itu fayasehu ayyatawajjaha ilaihi fi kulli makanin, oleh karenanya sah apabila menghadap kemana saja di setiap tempat. Wala tataqayyadu bil amkinati wal ma'budu ghairu muqayyadin,
maka janganlah kamu terikat di satu tempat karena ma'bud yang dimaksud Allah tidak terikat atau tidak terbatas. Artinya dimanapun Allah itu ada, kemanapun arah kita menghadap, di sanalah Allah ada. Namun tentu saja ketika tidak ada kedaruratan, tidak ada kesulitan, wajah kita hadapkan dalam salat itu tetap mengarah ke arah Masjidil Haram, dan ini adalah bentuk ketaatan bagi kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati iman yang berbahagia, dalam ayat itu diungkapkan dengan kalimat tunggal, al-masyriku wal maghribu. Tapi kalau kita lihat di ayat lain, ternyata Allah nanti menyebutkan dengan ungkapan menggambarkan dua, bukan timur dan barat, tapi masyriqaini wa maghribaini, dua barat dan dua timur. Bahkan masyarik wal magharib dengan bentuk jamak, artinya dengan ungkapan yang menyebutkan arah-arah itu bisa disebut timur-timur, barat-barat. Maka tentu saja ini adalah satu gambaran. Ketika disebut dengan al-masyriku wal maghribu dengan kalimat tunggal, maka ini bermakna idza qila bil ifradi fa isyaratun ila nahiyat masyriqi wal maghribi, berarti arah timur dan barat, artinya menunjukkan jarum angin, arah angin yang disebut arah timur dan arah barat. Itu penyebutan ketika tunggal. Tapi satu saat diungkapkan gitu kan dengan bentuk dua, masyriqaini wal maghribaini, maka jika disebutkan dengan bitasniyati dengan bentuk dua, timur timur, barat barat, maka kata imam yang menyatakan dalam Gharibil Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan itu adalah fa isyaratun ila matla'ai wa maghribai syita'i wassaib, menunjukkan dua tempat terbit dan terbenam pada musim panas dan pada musim dingin. Namun ketika disebut dengan sebutan jamak, maka fa'tibarun bimatla'i kulli yaumin wa maghribihi au bimatli'in kulla faslin wa maghribihi. Artinya adalah ketika disebut dengan bentuk jamak berarti waktu terbit tiap hari dan terbenamnya, atau tempat terbit setiap belahan bumi dan juga tempat terbenamnya. Dan inilah yang Allah nyatakan Rabbul masyriqi wal maghribi, Rabbul masyriqaini wal Rabbul maghribaini, Rabbul masyarik wal magharib. Oleh karena itu ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali lagi kepada ayat 115. Ayat ini menggambarkan tentang keberadaan Allah dimanapun dan kemanapun kita menghadap, maka di sanalah Allah ada. Sehingga satu saat ketika mewujudkan salat sebagai bentuk ketaatan yang awalnya harus menghadap ke arah kiblat, maka pada saat itu ketika kita tidak tahu arahnya kemana saja yang kita yakini itu adalah arah kiblat, maka salatlah menghadap ke sana dengan tujuan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang demikian sah salatnya dan tidak perlu diulang kembali salatnya. Itulah terkait dengan ayat ke-115 dari surat Al-Baqarah. Semoga dengan penjelasan ayat ini sedikit memberikan tambahan pengetahuan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas, maha mengetahui
di mana dan kapanpun ada, serta tidak akan lepas kita dari pengawasannya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.